Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kalau kalian nanya, video apa lagi nih? Kok dia lagi? Gitu kan. Dalam video yang sebelumnya kan udah kita utarakan akan ada 2 bahasan, bukan? Nah, jadi kelompok kami memang kebagian 2 materi nih. Biar nggak lupa siapa aja, kami kenalan lagi deh. Kami bertiga, ada saya sendiri Anggi, ada Lailatul Lutfiyah, dan Lutfi Ilmiatul Bahriyani Huri akan sedikit membahas bahasan yang kedua, yakni mengenai model strategi pembelajaran pemotivasian dan penegakan aturan. Video ini dibuat masih untuk memenuhi tugas mata kuliah model strategi pembelajaran PAI yang tentunya diampu oleh ibu dosen kita yang terhormat dan tersayang, masih bersama Bu Abida Istianah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas dalam topik pembahasan kedua kita kali ini? Yang pertama, masih dengan konsep pembelajaran. Jadi nanti dibahas apa sih definisinya dan konsep dari pemotivasian dan penegakan aturan. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Gimana sih pemotivasian dan penegakan aturan itu? Dan yang ketiga ada implementasi. Pemotivasian dan penegakan aturan kalau direalisasi ini tuh kayak apa ya? Gitu. Kepo kan? Yuk simak aja. Check it out. Konsep pembelajaran, pemotivasian, dan penegakan aturan. Kata motivasi sering disebut dengan kata motif, yang diartikan dengan daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Berawal dari motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Motif dimaksud dengan segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Bila seorang anak tidak berbuat seperti seharusnya, maka harus diselidiki. Apa sebabnya? Sebab ini sering bermacam-macam. Mungkin ia tak sanggup, sakit, lapar, benci kepada pekerjaan atau guru, tak pandai belajar, atau yang lainnya. Jadi motivasi adalah usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu mau dan ingin melakukannya. Bila ia tidak suka, ia akan berusaha untuk mengelakkannya. Anak-anak akan giat mengangkat batu untuk mendirikan benteng dalam permainan perang-perangan. Memberi motivasi bukan pekerjaan yang mudah. Motivasi yang berhasil bagi seorang anak atau suatu kelompok mungkin tak berhasil bagi anak atau kelompok lain. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan. Pengalaman motivasi mendorong dan mengarah minat belajar untuk mencapai suatu tujuan. Siswa akan bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapat kedudukan dalam jabatan, menjadi politikus, dan memecahkan masalah. Motivasi tumbuh didorong oleh kebutuhan seseorang seperti menjadi orang kaya. Maka seseorang berusaha mencari penghasilan sebanyak-banyaknya dengan cara berdagang, berbisnis, menjadi pengusaha, dan sebagainya. Dalam agama Islam, seorang muslim tidak hanya ditekankan untuk mempelajari pelajaran agama saja, mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, seperti halnya sains, matematika, ekonomi, dan sebagaimana dianjurkan. Untuk menjalani hal tersebut tidak luput dengan adanya motivasi. Ada 2 prinsip yang dapat digunakan untuk meninjau motivasi, yaitu 1. Motivasi dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang proses ini akan membantu kita menjelaskan kelakuan yang kita amati dan untuk memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada seseorang. Yang kedua yaitu menentukan karakter dari proses ini dengan melihat petunjuk-petunjuk dan tingkah lakunya. Apakah petunjuk dapat dipercaya, dapat dilihat kegunaannya dalam memperkirakan dan menjelaskan tingkah lakunya. Sedangkan konsep penegakan aturan adalah salah satu konsep yang menerapkan suatu aturan-aturan tertentu dalam proses pembelajarannya.
dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan peserta didik. Jadi, disiplin itu sendiri adalah output dari konsep penegakan aturan atau rule enforcement. Idealnya dengan penegakan aturan, maka peserta didik akan dibentuk untuk takut pada aturan, bukan takut kepada orang. Maksudnya yaitu melakukan sesuatu karena taat pada aturan, bukan taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi suatu kesadaran, maka terciptalah kondisi yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran. Penegakan aturan ini sekaligus untuk mendidik peserta didik agar taat pada aturan dan tidak melanggar larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran. Penegakan aturan memberikan patokan-patokan agar peserta didik lebih disiplin dalam waktu, belajar, dan bertingkah laku. Peserta didik yang memiliki disiplin diri tidak hanya mampu mentaati peraturan dari luar, tetapi juga mampu untuk mengatur dirinya dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang ia harapkan. Peter McPhail mengemukakan pentingnya penegakan aturan dan pendisiplinan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan penegakan aturan maka akan tercipta situasi belajar yang disiplin, sehingga pengetahuan, pengalaman, dan keahlian guru dapat bekerja dengan efektif. Penegakan aturan sendiri tidak akan bisa berjalan tanpa diiringi dengan pemberian balasan atau ganjaran. Pemberian ini bisa berupa hadiah atau reward, dan hukuman atau punishment. Hadiah itu sendiri adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan dan diberikan kepada peserta didik, baik karena kedisiplinannya ataupun ketaatannya pada aturan. Yang dimaksudkan hadiah tersebut bisa berupa kata-kata seperti baik, wah sudah bagus, bagus sekali, dan lain-lain. Juga bisa berupa gerakan tubuh seperti acungan jempol, senyum, mengangguk, tepuk tangan, dan seterusnya. Selain itu juga bisa dengan pemberian hadiah berupa barang-barang, tanda penghargaan, dan sebagainya. Dengan adanya hadiah atau reward, maka peserta didik akan termotivasi untuk semakin semangat untuk belajar, disiplin, dan semakin mematuhi aturan yang ada. Adapun untuk hukuman atau punishment adalah pemberian yang secara sadar dan sengaja dari seorang pendidik kepada peserta didik yang berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran peraturan, sehingga mereka sadar akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Efek dari adanya hukuman ini sangatlah berpengaruh terhadap kedisiplinan peserta didik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya hukuman dapat mengajarkan peserta didik untuk sadar akan kekeliruannya, sehingga membuatnya enggan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman juga berfungsi sebagai alat pendorong agar peserta didik dapat menampilkan perilaku yang lebih baik lagi dan sesuai dengan aturan. Poin selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pemotivasian dan penegakan aturan. Motivasi jelas memiliki pengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Ia dapat menjadi pendorong, pemberi semangat untuk meraih sesuatu yang diinginkannya dan yang dicita-citakannya, dan bisa juga dijadikan agar seseorang tidak putus asa dan patah semangat, sehingga dengan gigih dan terus-menerus mengusahakan sesuatu yang diinginkannya. Dengan motivasi yang kuat, maka akan muncul mental kerja keras dan tidak mudah putus asa. Adapun strategi pemotivasian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seseorang, tidak secara mutlak berhubungan dengan kegiatan belajar sendiri. Motivasi ini timbul diakibatkan oleh dorongan dari luar seseorang, seperti dorongan dari orang lain dan lain sebagainya. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan juga hukuman.
Adapun motivasi ekstrinsik dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama, jenis sifat pekerjaan. Yang kedua, kelompok kerja di mana seseorang bergabung. Yang ketiga, organisasi tempat bekerja. Yang keempat, situasi lingkungan pada umumnya. Dan yang terakhir, sistem imbalan yang berlaku. Yang kedua, yakni motivasi intrinsik, adalah kegiatan belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan sesuai kebutuhan dan dorongan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Bisa dikatakan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri. Misalnya, murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang akan diujikan. Jadi, motivasi itu timbul dari dalam diri siswa tersebut. Adapun motivasi intrinsik bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama, persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, harapan pribadi. Yang keempat, kebutuhan dan keinginan. Yang kelima, kepuasan kerja. Dan yang keenam, prestasi yang dihasilkan. Berikut merupakan fungsi dari pemotivasian. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, motivasi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor atau penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, yakni menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Strategi tepat yang dapat direalisasikan oleh guru dalam menanamkan kedisiplinan sebagai bentuk penegakan aturan pada siswa bisa dengan memberikan contoh real seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau guru menjadi role model bagi siswa. Kesadaran akan kedisiplinan yang datang dari dalam diri itu merupakan kedisiplinan yang sangat nyata dan dapat mempengaruhi siswa dalam kehidupannya. Sikap disiplin yang berasal dari paksaan akan menjadi perilaku yang semu, yaitu perilaku yang hanya ada pada saat dilihat guru, atau dapat dikatakan sebagai kesadaran semu. Mengenai strategi penegakan aturan, lebih diarahkan kepada pemaknaan kedisiplinan secara subjektif. Artinya, dikembalikan kepada proses self-indication pada siswa. Siswa memilih sendiri cara mana yang mereka inginkan. Dengan begitu mereka akan bisa memaknai kedisiplinan yang datang dari dalam diri mereka. Baik, jadi kita masuk ke implementasi strategi pembelajaran pemotivasian dan penegakan aturan. Beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi adalah melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, mengajar dengan bervariasi, tidak monoton, agar peserta didik tidak mudah bosan. Yang kedua, yakni mengadakan pengulangan informasi. Yang pasti tujuannya untuk menarik minat dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, ada memberi stimulus baru, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyalurkan apa sih keinginan mereka. Yang keempat, menggunakan alat bantu sehingga peserta didik terpicu untuk belajar apabila ia melihat bahwa situasi pengajaran cenderung memuaskan dirinya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, disiplin sebagai output penegakan aturan sering dimaknai siswa sebagai suatu perilaku yang taat pada peraturan yang ada di sekolah dan perilaku yang sesuai dengan lingkungannya. Pola interaksi guru dan siswa sebagai strategi yang digunakan untuk membangun kedisiplinan ada 3 hal. Dengan memberikan contoh kedisiplinan pada diri siswa, yang kedua dengan menasehati siswa, dan yang ketiga
dengan menghukum siswa. Implementasi penegakan aturan bisa kita lihat dalam aspek kedisiplinan, seperti guru memiliki catatan kehadiran para siswa, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang disiplin, melaksanakan tata tertib sekolah, menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib, dan membiasakan hadir tepat waktu atau on time. Dalam contoh yang real misalnya, jika waktunya bermasuk, peserta didik yang disiplin akan bergegas untuk langsung masuk ke dalam kelas, karena mereka sadar aturannya begitu, dan mereka mentaati aturan tersebut, bukan masuk kelas karena taat pada guru killer yang suka obrak-obrak agar anak-anak segera masuk kelas. Mereka yang disiplin tidak butuh itu. Kesadaran dirinya sudah terpupuk dan sudah tinggi. Thanks for you all karena udah nonton video kita. Mohon maaf apabila ada kurangnya, semisal ada kurang serak atau kurang paham dan ingin bertanya tentang bahasan kita kali ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay? Bye-bye.